Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai dua bentuk investasi, yaitu investasi dalam properti dan juga investasi dalam bentuk pinjaman. Kali ini kita akan bahas mengenai dua bentuk investasi lain, yaitu saham dan juga emas. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai saham. Saham ini merupakan investasi yang menunjukkan kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Sebagai contoh, misalkan kita melihat bahwa perusahaan mungkin seperti BCA itu kita lihat perusahaannya bagus, cabangnya ada di mana-mana. Semakin lama jumlah cabang semakin banyak dan juga jumlah ATM misalkan itu semakin banyak. Artinya perusahaan ini berkembang atau bertumbuh dengan baik. Nah, kita bisa mempertimbangkan untuk saya mau juga dong memiliki sebagian dari perusahaan tersebut, atau kita mau memiliki sebagian dari perusahaan BCA ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa beli sahamnya. Dengan membeli saham BCA, artinya kita juga memiliki satu bagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Ya, jadi saham itu adalah satu bentuk kepemilikan terhadap perusahaan. Mungkin jumlahnya 1/1 juta misalkan dari seluruh kepemilikan BCA. Artinya, kalau misalkan BCA punya keuntungan 1 miliar katakanlah, dan kita punya 1/1 jutanya, artinya kita dapat Rp1.000. Itu porsi kepemilikannya. Selain dari porsi kepemilikannya, kita juga mendapatkan dividen. Artinya sebagian keuntungan dari BCA tersebut akan menjadi hak kita. Ya, jadi untuk saham ini kita akan mendapatkan ada dua hal. Kalau misalkan harga sahamnya semakin naik, harga saham ini semakin naik kalau misalkan usahanya semakin bagus. Kalau misalkan usaha semakin bagus 2 kali lipat, maka harga sahamnya cenderung akan naik 2 kali lipat juga. Kalau misalkan ekspansi bisnisnya bagus, perusahaannya bertumbuh 50%, maka harga sahamnya biasanya akan mengikuti juga. Walaupun tidak 1/1, tapi at least ada pertumbuhan ya. Pertumbuhan harga saham itu mencerminkan pertumbuhan dari bisnisnya. Walaupun tidak selalu seperti itu, untuk beberapa saham ada yang namanya bandar, tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita akan bahas secara kecenderungannya, di mana perusahaan semakin bagus, maka harga saham semakin naik. Harga saham semakin naik juga diikuti dengan dividen atau pembagian keuntungan yang semakin besar. Jadi kita akan dapat dari dua hal. Ini mirip dengan properti, di mana kita mendapatkan dari capital gain atau kenaikan harga properti, dan juga dapat dari renting. Nah, renting itu harga sewa. Nah, bedanya adalah kalau untuk di properti kita harus membeli keseluruhan satu propertinya. Tapi kalau di saham kita tidak perlu membeli satu perusahaan BCA misalkan, tapi kita bisa membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Itu untuk segi kepemilikan dari saham. Untuk jenis-jenis saham, kita ada mengenal dua jenis saham. Yang pertama adalah saham dari perusahaan private. Ya, saham dari perusahaan private ini apa? Jadi untuk saham sendiri sebetulnya, untuk kita bisa membeli saham BCA contohnya, kita harus masuk ke namanya bursa efek, atau kita memang tidak secara fisik ke bursa efek. Bursa efek di Indonesia itu adanya di Jalan Sudirman, di SCBD. Tapi kita tidak perlu ke sana karena sekarang udah zaman teknologi di mana kita bisa membeli sahamnya lewat online ya. Jadi lewat aplikasi atau lewat web dan aplikasi di laptop misalnya, kita bisa membeli lewat yang namanya sekuritas. Jadi kita bisa lewat perantara namanya sekuritas. Sekuritas ini menyediakan satu platform dalam bentuk aplikasi desktop, dalam bentuk aplikasi Android, dalam bentuk aplikasi yang ada di laptop misalkan. Nah, kita sebagai orang yang mau membeli satu perusahaan atau membeli saham perusahaan tertentu bisa membeli lewat aplikasi tersebut. Tapi itu hanya berlaku untuk saham yang sudah terdaftar di bursa efek. Bagaimana kalau kita mau membeli saham yang perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar di bursa efek? Contoh perusahaan misalkan ada perusahaan startup misalkan, perusahaan startup yang baru berkembang, baru 1 tahun atau 2 tahun, pastinya mereka akan sulit untuk masuk ke bursa efek. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan startup ini butuh dana. Nah, pada saat mereka butuh dana, mereka butuh ada investor. Nah, kita bisa menginvestasikan sebagian dana kita ke perusahaan-perusahaan startup seperti itu. Mungkin kita sering dengar istilah venture capital, seperti yang mungkin kalau ada yang nonton film startup, drama Korea, di situ diceritakan bahwa ada satu venture capital yang membuat satu perusahaan bernama Sandbox. Nah, di perusahaan tersebut si startup ini bisa diinvestasikan sekian dana untuk mereka bisa mengembangkan perusahaannya. Untuk
Kemudian kalau misalkan ada investor yang lain yang lebih besar, itu juga bisa menginvestasikan dana yang lebih besar pula ke perusahaan tersebut. Jadi satu perusahaan venture capital ini adalah sebagai satu menginisiasikan untuk berinvestasi pertama kali di satu perusahaan startup. Dan biasanya kalau misalkan perusahaannya berkembang, maka nilai dari saham yang kita beli di awal itu pastinya akan naik secara signifikan. Sebagai contoh untuk di perusahaan startup, misalkan awalnya tidak ada pembagian saham, pastinya mereka mungkin hanya berdua bertiga, tidak ada struktur saham yang atau struktur kepemilikan yang benar. Nah, dengan ada satu venture capital masuk, biasanya pembagian saham itu menjadi jelas. Di mana venture capital ini pastinya pada saat menginvestasikan dana, mereka akan minta sebagian porsi saham. Di mana mungkin kita tahu di awal-awal porsi atau nilai perusahaan itu masih kecil. Katakanlah nilai perusahaan masih 100 juta katakanlah. Nah, untuk si venture capital atau mungkin venture capital itu bisa berupa personal, bisa kita yang sebagai investor, kita mendapatkan dana sebesar katakanlah 200 juta, maka kita mendapatkan 2%, kita mendapatkan 20% dari total kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, kalau nantinya perusahaan tersebut akan berkembang dari valuasinya atau nilainya sebelumnya diperkirakan senilai 1 miliar, kemudian karena berkembang nilainya bisa berkembang jadi 10 miliar, maka 20% yang kita punya kepemilikan kita dalam bentuk saham di awal, pada saat nilai dari 1 miliar berubah jadi 10 miliar karena bertumbuh, maka kita secara tidak langsung mendapatkan keuntungan 2 miliar dikurangin dengan 200 juta. Karena tadi di awal kita kan hanya berinvestasi sebesar 200 juta untuk mendapatkan 20% kepemilikan dari perusahaan tersebut yang nilainya 1 miliar. Pada saat perusahaan yang bernilai 10 miliar, porsi persentase saham kita tidak berubah, tetap 20%. Tapi nilai perusahaannya adalah 10 miliar. Artinya kalau kita jual pada saat itu, pada saat ada investor baru yang masuk, maka kita bisa mendapatkan uang tunai sebesar 2 miliar. Nah, itu salah satu kelebihan berinvestasi di private company atau company yang memang baru tumbuh atau bisa dibilang startup dan belum listing di bursa saham. Nah, selain investasi dalam bentuk saham di perusahaan private, kita juga berinvestasi di perusahaan publik seperti tadi contoh BCA. Kalau untuk perusahaan seperti BCA yang sudah sangat besar, kita tidak bisa mengharapkan lagi keuntungan yang begitu besar atau begitu signifikan seperti halnya kita dalam perusahaan startup. Karena di startup pun pasti ada resiko yang tidak kalah besar. Kita investasikan ternyata perusahaan tidak berkembang, terus malah bangkrut atau foundernya mungkin berantem. Nah, itu juga salah satu hal yang menjadi risiko. Nah, kalau untuk di perusahaan publik, saham ini cenderung nilainya relatif stabil, ya. Tapi relatif stabil ini bukan berarti stagnan, ya. Karena perusahaan makin berkembang, pasti harga dari saham itu semakin berkembang juga. Nah, ini investasi di perusahaan publik itu bisa jadi pertimbangan juga karena tingkat resikonya cenderung lebih kecil karena perusahaan sekelas misalkan BCA cenderung resikonya akan sangat kecil untuk dia menjadi bangkrut atau turun performanya. Tapi untuk perkembangannya kita mendapatkan keuntungan, ya, karena setiap ada kenaikan profit maka kita juga sahamnya semakin mahal. Ya, jadi kita juga kalau misalkan kita beli di harga 30.000, kita bisa jual di harga mungkin 40.000 atau 50.000. Banyak sekali kita lihat bahwa saham-saham di perusahaan yang sebenarnya belum terlalu besar pada awalnya tapi udah listing di IPO atau sudah listing di bursa saham. Contoh saya sempat berinvestasi di Lipo Cikarang. Lipo Cikarang itu di tahun 2009 itu masih sangat murah, masih di bawah Rp1.000, tapi kemudian harga sahamnya naik menjadi sekitar 10.000. Dari situ saya jual, keuntungannya sudah 10 kali lipat. Itu salah satu contoh bagaimana investasi di bursa saham itu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, kemudian ada juga selain saham private dan saham publik, ada juga yang namanya kalau di saham itu kita bisa mendapatkan dua hal, ya. Yang pertama dari capital gain, yang kedua dari dividen. Dan cara berinvestasi di bursa saham ini juga ada dua macam. Ada yang sifatnya
lebih ke investasi, ada juga sifatnya lebih ke trading. Kalau yang investasi artinya kita beli sekarang dan kemudian kita simpan. Kita simpan untuk jangka waktu yang lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa juga 5 tahun. Kita simpan karena kita yakin bahwa 5 tahun lagi perusahaan ini pasti akan sangat mahal. Ya, contohnya seperti tadi saya pernah investasi di Lipo Cikarang. Di Lipo Cikarang ini sahamnya naik 10 kali lipat dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Nah, ini suatu hal yang sangat signifikan dan memang tidak semua perusahaan bisa seperti itu, perlu analisa ya, kalau di saham ada namanya analisa fundamental atau analisa dari bisnisnya ini kira-kira 5 tahun lagi bagaimana. Nilai sekarang apakah sudah cukup mahal ataukah masih murah. Nah, itu bisa ada beberapa pertimbangan di situ. Nah, kalau untuk yang cara kedua untuk investasinya adalah dengan trading. Trading ini juga bukan berarti tidak lebih baik dibanding investasi. Trading ini di beberapa momen, trading ini menjadi salah satu hal yang nilainya atau imbal hasilnya atau keuntungannya itu lebih besar dibanding yang investasi. Biasanya trading ini akan lebih besar dari investasi pada saat harga pasarnya cenderung kenaikan dan penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Dalam arti pada saat marketnya itu naik, secara umum marketnya naik, maka investasi adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi kalau misalkan market sedang bergeraknya biasa-biasa saja, tidak terlalu bergerak signifikan, maka untuk trading ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Contohnya pada saat di tahun 2009 tadi, saya misalkan berinvestasi di Lipo Cikarang. Kemudian 2014 saya tidak pernah jual dan beli selama 5 tahun. Setelah 2014 saya jual, maka itu harganya akan sangat tinggi. Itu karena memang marketnya cenderung bergerak naik karena properti di tahun tersebut sangat-sangat bagus. Nah, beda halnya kalau di tahun 2015 sampai 2020. Kalau kita berharap kita beli dan kita jual di 2020, kita beli di 2015, kita jual di 2020, maka harganya cenderung sama saja, malah ada kecenderungan turun karena properti agak kurang bagus. Nah, kalau untuk trading ini kita berharap ada selisih harga yang terjadi setiap hari, karena pergerakan harga dari saham ini bukan hanya kita bisa lihat dalam setahun atau 5 tahun, karena pergerakan harga saham ini itu bisa bergerak satu hari itu bisa bergerak sangat banyak. Ada yang satu hari bergeraknya itu sampai 10 atau bahkan sampai 100 kali harganya berubah-ubah. Nah, trading itu adalah memanfaatkan selisih harga dari saat beli misalkan harga Rp1.000, kemudian saat jual itu harga 1.200 misalkan. Nah, kenaikan sebesar 20% itu bukan mustahil terjadi di bursa saham, tapi memang tidak selalu seperti itu ya. Jadi memang untuk di bursa saham ini kita juga mesti melihat kapan saatnya kita berinvestasi, kapan saatnya kita melakukan trading atau bermain beli dan jual secara cepat ya. Harus melihat dari apakah industrinya itu sedang tumbuh terus atau tidak. Kalau misalkan industri sedang tumbuh terus, maka sebaiknya kita mulai dengan investasi. Kalau misalkan kita melihat bahwa industrinya cenderung stabil-stabil aja. Kalau cenderung stabil-stabil aja, lebih baik kita jangan investasi karena di awal dan akhir harganya bisa jadi sama atau relatif perubahannya tidak signifikan. Tapi kalau misalkan kita lihat memang ini kayaknya lagi stabil nih untuk industrinya, kita trading, kita bisa mendapatkan keuntungan karena harga awal dan akhir katakanlah sama. Misalkan dari tanggal 1 Januari harga 1.000, 31 Januari harga 1.000 juga. Tapi di antara itu setiap harinya harga bisa naik turun, bisa naik turun. Nah, itu yang membuat trading itu bisa mendapatkan keuntungan karena pada saat turun kita beli, misalkan harga dari 1.000 turun 900 kita beli, pada saat naik ke 1.200 kita jual. Turun lagi ke 800 kita beli, 1.100 kita jual dan seterusnya. Jadi walaupun di awal dan akhirnya harganya sama, tapi di antara itu harga bisa naik turun dan trading bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau investasi bisa dilakukan kalau misalkan kita yakin bahwa harga awal 1.000, harga di 31 Januari jadi 2.000. Nah, lebih baik kita investasikan ya.
cara untuk trading atau investasi di saham adalah seperti itu, di mana tujuannya adalah balik lagi sama mendapatkan keuntungan yang lebih besar di periode tertentu. Itu untuk saham. Kemudian saya akan bahas juga mengenai emas. Emas ini cukup menarik karena emas adalah satu-satunya investasi yang anti inflasi, ya. Jadi kalau kita memiliki emas, kita tidak akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Ini satu prinsip dasar yang mesti masing-masing orang tahu, ya. Jadi emas ini tidak membuat kita lebih kaya dari sebelumnya, tapi emas ini menjaga daya beli kita selalu sama setiap saat. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi di saham, mungkin kita bisa lebih kaya dibanding sebelumnya. Mungkin juga kita bisa kalau sahamnya tidak berkembang atau malah turun nilainya, kita bisa lebih miskin dari sebelumnya. Tapi kalau emas itu selalu stabil. Dalam arti berapapun harga emas pada saat itu adalah mencerminkan daya beli masyarakat pada saat itu. Dan ini daya beli masyarakat global di dunia. Sebagai contoh, misalkan kita tahu di tahun 1400-an harga satu ekor kambing itu selalu sama dengan harga 4,25 gram emas, atau kita umumnya disebut pada waktu itu disebutnya dinar. Jadi satu dinar itu atau 4,25 gram emas itu selalu sama dengan satu kambing yang premium, pastinya yang bagus, bukan kambing yang kecil atau yang kurus, ya, atau yang mungkin kurang bagus, tapi itu satu dinar atau 4,25 gram emas selalu nilainya sama dengan harga satu ekor kambing pada tahun 1400 sampai tahun sekarang 2021. Nah, itu adalah satu keunikan atau keistimewaan emas yang mungkin belum semua orang pahamin, tapi memang faktanya seperti itu. Emas itu mencerminkan daya beli masyarakat pada umumnya. Nah, tidak ada instrumen investasi apapun yang lain yang memiliki kestabilan harga seperti itu. Kalau properti pastinya lebih tinggi secara umum, tapi kalau emas ini selalu sama. Kalau mata uang dimanapun pasti selalu harganya lebih rendah. Mungkin uang Rp1.000 di tahun 90 bisa beli satu porsi sate ayam misalkan, kita bisa beli satu porsi. Sekarang pastinya satu tusuk ayam mungkin sudah nggak dapat, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa mata uang tuh menurun terus-menerus, daya beli semakin rendah dengan kita menyimpan uang tunai. Tapi kalau kita simpan emas, harganya itu cenderung naik. Jadi sebenarnya bukan harga emas yang naik, tapi memang karena ya mata uangnya yang nilainya semakin turun, jadi emasnya kelihatan semakin naik. Tapi kita menyimpan emas tidak mungkin mendapatkan keuntungan lain, ya, selain dari harga emasnya yang semakin naik, ya. Karena kita tidak mungkin menyewakan emas, ya. Akhirnya tidak mungkin bisa berharap untuk kalau kita simpan emasnya, maka kita bisa dapat, misalkan kalau kita simpan 1 kilo emas, kita berharap akan mendapat nanti 2 kilo emas atau bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, itu pasti nggak bisa, karena saat kita simpan 1 kilo emas, ya sampai kapanpun ya akan dapat 1 kilo emas. Hanya apa yang kita bisa beli dengan 1 kilo emas saat ini biasanya lebih besar kalau di masa yang akan datang. Apa yang kita bisa dapatkan itu lebih besar. Contoh untuk emas, mungkin saat ini kita bisa beli dengan 1 kilogram emas, kita bisa punya uang 1 miliar, kita bisa beli mobil mungkin Alphard. Tapi di 10 tahun yang akan datang, mungkin kita bukan bisa beli Alphard, tapi mungkin kita bisa beli mobil yang lebih mewah lagi, misalkan Mercedes S-Class. Itu fakta yang terjadi selama ini, karena memang emas itu menunjukkan daya beli masyarakat. Jadi barang-barang lain yang memang pengukurannya adalah dari mata uang, pastinya akan kalah dengan emas. Itu salah satu prinsip emas. Jadi kalau kita mau berinvestasi yang cukup aman, kita bisa berinvestasi di emas, ya. Nah, emas ini juga ada dua bentuk. Ada bentuk fisik, ada juga bentuk yang online. Online ini adalah kita bisa membeli emas misalkan lewat satu aplikasi, ya. Satu aplikasi namanya MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 atau bisa sering disebut MP4 atau MP5. Ini bisa digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk membeli emas secara online. Jadi kita tidak perlu simpan emasnya, tapi kita bisa membeli di harga yang ada saat ini. Nah,
Keuntungannya apa? Keuntungannya ya kita dengan mudah bisa menjual kembali karena di aplikasi itu beli jual itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Beda dengan kalau kita simpan emas dalam bentuk fisik ya. Tapi itu hanya salah satu cara untuk bisa membeli emas. Intinya emas itu adalah satu investasi yang safe haven. Safe haven itu artinya selalu aman. Kita tidak mungkin bangkrut karena nyimpan emas. Dan kemudian untuk emas ini selain bentuk fisik atau bentuk online, cara untuk berinvestasi emas ini juga sama seperti saham, agak mirip seperti saham, di mana kita bisa berinvestasi ataupun kita melakukan trading. Investasi ini artinya adalah kita simpan emas sekarang, kita tahu bahwa emas ini selalu naik harganya dibandingkan dengan mata uang dunia manapun, dan pada saat nanti 5 tahun lagi harga naik baru kita jual. Nah, itu salah satu cara berinvestasi emas. Ada juga caranya dengan melakukan trading. Artinya, saat kita beli emas di harga misalkan 500.000, karena kita tahu, oh ini kayaknya lagi murah nih harganya. Dan kita jual di harga misalkan 600.000. Mungkin jangka waktu itu hanya berbeda 3 bulan atau 4 bulan. Begitu harga naik, kita langsung jual lagi. Nanti pas harga turun, nanti kita beli lagi. Dan pas harga naik kita jual lagi. Itu juga salah satu cara untuk berinvestasi emas. Jadi dengan melakukan trading atau kita beli di harga murah, jual di harga lebih tinggi dengan timeline yang pastinya lebih pendek dibandingkan berinvestasi. Karena investasi biasa hitungannya tahun, kalau untuk trading biasa hitungannya minggu atau maksimal bulan. Jadi memang itu adalah salah satu cara atau variasi cara untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Emas ini juga yang sekarang populer adalah bisa dibeli lewat aplikasi di mana di aplikasi itu kita bisa beli dan jual itu sama mudahnya dan sangat cepat, dan bahkan keuntungannya itu bisa jauh lebih banyak karena di dalam investasi emas online itu bisa menggunakan yang namanya margin ya. Apa itu margin nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai forex dan juga Bitcoin. Sampai jumpa di video selanjutnya.